mana merakit untuk sampai ke sana. Makanya dia bilang, tidak mau menjelaskan benar-benar Allah, benar-benar manusia, lari hamba. Ketika dia tanya, dia bilang Yesus ateis. Saya bilang, bagaimana Yesus ateis? Dia itu Theos sendiri, bagaimana dia ateis? Gugur. Yang kedua, dia bilang Yesus sendiri, mana ayatnya? Tidak mau, dia takut. Yohanes 16 ayat 32. Ini Edis TV yang kalian ikut. Ini Edis TV yang kalian ikut. Yohanes 16 ayat 32. Satu orang. Saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Baca kembali. Pengikut Edis TV dan Edis TV tidak pernah dengar. Edis TV kau bundir di sini. Lari kan? Baca Kak. Ya, Baca kembali. lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Makanya cut langsung dia membawa ke Yohanes 20 ayat 17. Baca dulu itu, kasihan dia. Yohanes 20 Ini ayat Edis TV 17. yang kalian ikut nih. Ini nih Edis TV yang kalian ikut. Kolose 2 ayat 9 jelasnya beda. Lari hamba, cuci kaki. Kau baca di situ hermeneutik seperti apa? Filipi 2 ayat 6 sampai 11 belum dibaca. Dia mengosongkan diri, dia ambil inisiatif untuk mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Serupa, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap keserupaan itu dengan Allah selalu harus dipertahankan. Sekarang dia mengambil di mana? Baca kembali itu, Yohanes 20 ayat 17. Ya Kak, baca Kak. Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa dia pakai di situ? Di situ bukan omong tentang subordinasi esensi atau substansi, melainkan subordinasi fungsi. Aku datang dalam nama Bapa. Aku datang dalam nama Allah. Di mana? Yohanes 5 ayat 32. Ini pakai Edis TV logika, yang kamu ikut kah? pakai logika Sekelas ini. sederhana saja dia kosong. Yohanes 5 ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ada yang memberikan kesaksian tentang aku. Lanjut, siapakah itu? Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini. Dia Allah. Mana dia bilang ateis? Aku tidak. Dia bilang kalau dia manusia, maka dia ateis. Betul. Yesus bilang, aku ini Allah. Aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Baca kembali. Ini Edis yang kalian ikut. Tetapi Kata ateis, dia aku tidak paham. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yesus butuh kesaksian manusia? Pater, Marcel. Tidak. Kamu jelas ayat itu. Anak TK tadi naik tadi. Siapa yang memberikan kesaksian kalau begitu? Oke, sekarang ayat 43. Dialah yang mengutus aku. Dia yang memberikan kesaksian. Ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Inilah sekelas Edis TV. Lalu sekarang siapa yang memberikan kesaksian tentang aku? Karena aku tidak membutuhkan kesaksian siapa dari Pater. Manusia. Karena itu siapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Yohanes 8 ayat 18. Dia memakai Yohanes yang saya belajar khusus. Ini rusak kan dia? SPD saya pakai menjadi Yohanes untuk sabda menjadi manusia. Sekarang siapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dan Karena itu juga aku bersama-sama dengan dia. Yohanes 1 ayat 1 yang diubah oleh saksi Yehova.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Otaknya nggak nyampe untuk pahami. Injil ayat Yohanes itu. 14. Dan firman itu yang ada Allah jadi apa? Firman itu telah menjadi manusia dan Tahan dulu. diam diam di antara kita. Dan firman Allah itu telah menjadi manusia. Ada dua hal di situ. Allah manusia. Allah jasmani. Karena itu Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya, di dalam manusianya berdiam kepenuhan dia sebagai Allah. Bagaimana dia punya Tuhan? Karena makanya gagal di situ, dia tidak berfilsafat, dia tidak tahu apa itu subordinasi fungsi dengan subordinasi substansial. Saksi. Dia minum air Dia terus. nggak mengerti. Omong filsafat, omong substansi, esensi, dia tidak mengerti. Apalagi betul. memahami Injil Yohanes. Inikah yang ada rumah apologet mau bela apa Aduh. kekristenan? Ngawur betul, Edis. Triknya seperti itu sebenarnya. Yang momen terkeren Pater. Ya, Kolose 2:9, Yesus membasuh kaki. Iya, sampai ke membasuh kaki. Dan lucunya dia bilang yang membasuh kaki adalah hamba. Jika aku dan Tuhan memberikan contoh itu kepadamu, itu yang kita mau baca, maka kamu juga harus membuatnya itu. Dan dia tidak tahu bahwa konteks Yohanes 13 itu adalah pemberian hukum baru. Dia tidak mau baca sampai 34. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. 13:34. Ini mau bahas lagi yang SPD yang ambil Injil Yohanes. Nih mau bahas kan? Yohanes 13 ayat Sejak 34. novisiat sudah mulai hafal itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dia mencuci kaki siapa? Para Rasul. alasan dia membasuh kaki para rasul di ayat 1-nya. Oh, itu Injil tuh saya kadang baca menangis ya, karena buset, dia yang besar begini, dia yang kuat begini, dia adalah Tuhan memberikan contoh. Wow. Lalu kenapa kalau begitu dia hamba, dia pelayan, dia apa? Dia mengosongkan diri sebagai hamba. Makanya baca Filipi 2 ayat 6 selanjutnya, nanti saya baca dulu itu supaya langsung mati dia di situ. Makanya dia tidak mau sentuh ayat itu. Mau lari langsung ke 13, jangan dulu. Oke, 13 gampang. Alasan dia basuh kaki ayat 1. 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke, dia basuh kakinya. Sekarang selesai basuh, ayat yang dia ambil. Saya buat hermeneutik kepada ayat yang dia ambil, kan jadi lucu. Makanya harus baca semua dalam komprehensif. Ayat 13. Aduh, Edis, engkau belum datang ke sini, kesian sekali. Ini kalah para pengikut Edis nih. Kamu pergi ke sana sudah kalau gitu. Tapi apa ya menarik tadi itu? Kayak Ya, Pater, saya selesaikan. Yang langsung alasan dia basuh Ayat kaki 13. para rasul, ayat 13 ini dia bilang begini, yang ayat yang dia ambil. Akulah Allah. Oke, dia bilang. Tetapi Allah ini memberikan contoh untuk melayani. Dia betul baca ayat 14-nya. Ya. 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang dia yang guru dan Tuhan ini buat apa supaya kita ikut ayat 14? Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Lanjut, 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. oke, kancing Bapak. Edis, jangan baca ayat 13-nya, baca semua. Ini pelajaran baik untuk Edis dan kawan-kawan. Baca kitab suci. Dan baca dalam konteks hermeneutik dan eksegesis yang baik dan benar. Ini seperti Elang bilang, nekat yang Nyata. nekat yang nyata. Inilah, lihat pengikut Edis TV. Inilah kalian punya guru.
Inilah kalian yang mengajar. Inilah yang punya rumah apologet. Mau bela apa? Yesus sebagai Allahnya dikatakan hamba, dikatakan ini, dikatakan cuci orang kaki, tapi tidak akan mengerti. Dikatakan ateis. Inilah kalian punya nibel pengajar yang namanya Edi Steve itu seperti itu. Belajar teologi gimana? Ya, Ingat, mengajarkan. apologetika itu adalah bagian dari teologi yang menjelaskan mengapa beriman. Dia berbeda dengan evangelisasi atau pewartaan. Karena evangelisasi adalah bagian dari teologi yang menjelaskan apa itu iman. Sedangkan untuk mempertahankan mengapa beriman, maka dia adalah rama dari teologi sebagai apologetika. Pertanyaan saya, Edi Stevie, dengan penuh kerendahan hati. Kalau engkau bilang punya rumah apologet, engkau adalah apologet. Pertanyaan saya, kalau apologetika adalah bagian dari teologi, engkau belajar teologi di mana? Friska harus tanggung jawab, harusnya sediakan air minum. Tadi dia minum terus itu. Iya, betul. Tarik dia lagi. Iya, tadi Friska scroll kan. saya mau Terus tidur, keundang, ada kepencet share undang Bang Edis itu gitu. Terus tiba-tiba dia accept kan, tiba-tiba udah naik lah. Ada yang bilang dia Edis KW gitu kan, ada yang bilang itu akun dia yang palsu. Rupanya pas dia bicara, kok suaranya suara Bang Edis. Iya, suara dia kan, nah itu. Ternyata belum dia di sini bundir tadi, kesian sekali Edi Stevie. Mungkin Bombom di bawah Romo. Ya, Mungkin, kita komen Hafiz. satu menit. Oke, dia datang dengan pahamnya sendiri. Makanya dia tidak mau tadi dari awal ketika ditanya oleh Pater Cafe, dia dari deno mana, dia berusaha untuk menghindar. Itu ciri khas kaum peroti, mereka tidak mau. Setuju. Sebentar, Pater, selesaikan. Jadi dia tidak mau menunjukkan dari deno mana. Tetapi sejauh yang saya amati dari apa yang ia ajarkan selama ini sejauh di media TikTok, dia seorang saksi Yehova. Dia tidak percaya akan Allah Tritunggal. Dia mengatakan Yesus itu Bapa dan segala macam. Semua bidaa yang sudah di Pater, saya potong sedikit. Ketika dia bilang Yesus sendiri, blunder kata tadi. Ayatnya dia langsung turun, kan takut, hancur dia. Iya. memang betul, ketahuan karena dia saksi Yehova. Jadi Protestan bahaya ketika begitu banyak pengikutnya kemudian mendengarkan pengajaran tentang kekristenan. Banyak umat juga kemudian disesatkan oleh paham yang diajarkan oleh Edis yang sudah lama dikuburkan melalui konsili-konsili awal. Bidaa-bidaa ini muncul dengan bungkus yang baru, termasuk yang diajarkan oleh Edis TV, yang menentang, jelas dia menentang Allah Tritunggal dan mengajarkan paham yang menentang Allah Tritunggal itu. Maka tadi dia mencoba untuk menggiring supaya Pater Cafe itu membenarkan apa yang dia maksud. Kata ateis saja dia tidak paham itu apa itu ateis. Maka dia mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia itu berarti ateis, bukan Allah begitu. Jadi untuk umat Katolik yang di room ini, ya hati-hati dengan pengajaran Edis TV berkaitan dengan Alkitab dan kekristenan. Karena banyak kesesatan yang dia ajarkan di roomnya. Saya tidak tahu kalau dia berbicara tentang hal lain, tapi dia tidak punya kualifikasi dalam bidang teologi untuk berbicara tentang Alkitab, untuk berbicara tentang kekristenan. Oleh karena itu, teman-teman Katolik, hati-hatilah dengan pengajar-pengajar palsu yang ibarat serigala berbulu domba ini. Nah, itu sudah dari saya ya. Oke, thank you Pater. Ya, saya dikit aja teman-teman ya. Jadi ya, silakan bisa menilai sendiri ya. Nanti teman-teman yang lain bisa berkomentar setelah ini. Ya, bayangkan ya, dengan hal yang sederhana saja. Pater ingin mengincar apakah dia mengenal namanya filsafat. Jelas dia mengatakan, tidak, saya nggak tahu. Tidak tahu. Nah, inilah modelan atau pribadi yang pada akhirnya kita kenal ya. Bagaimana mungkin ya wawasan tentang teologi yang luas begini kalau tidak satu jalan saja, yaitu filsafat, bisa beriringan di dalamnya. Bagaimana orang bisa mengenali yang namanya ketuhanan? Bagaimana orang bisa mengenali namanya tentang pribadi ilahi itu, lebih-lebih konsepnya. Ya, dengan analogi mudah tadi ya, antara pribadi manusia dengan fungsi. Nah, fungsi saja nggak tahu. Wow, saya baru menemukan ini. Paham ya? Ya. Oke.